Baik, di sini saya akan menjawab dari soal genetik. Yang soal pertama, ceritakan apa saja perbedaan hasil sintesis yang kamu amati antara metode mekanik dan ultrasonik perubahan warna. Yang pertama, apakah ada perubahan warna yang tampak? Ya, ada perubahan warna yang pada saat metode mekanik itu warnanya hitam ke abu. Sedangkan untuk metode ultrasonik itu warnanya hitam pekat yang homogen. Kemudian bagaimana bentuknya? Untuk bentuk itu yang metode mekanik gumpalan besar dan tidak merata, sedangkan metode ultrasonik partikel sangat halus terus suspensi merata. Kemudian teksturnya, untuk tekstur metode mekanik ini sedikit kasar dan mudah menggumpal, sedangkan ultrasonik sangat lembut seperti lumpur basah. Dan juga daya tariknya, untuk daya tarik magnetiknya metode mekanik ini lambat merespon magnet, sebagian menempel, ada sebagian yang menempel. Kemudian metode ultrasonik cepat tertarik membentuk jejak rapi di dinding bejana. Kemudian fenomena apa saja yang terjadi selama proses penambahan NO3 dalam masing-masing metode? Apakah pembentukan dapat terjadi lebih cepat pada metode tertentu? Nah, pada saat penambahan NO di sini pada pembentukan endapan itu terjadi lebih cepat pada metode tertentu? Jawabannya tidak. Nah, di sini pada metode jawabannya pada penambahan masing-masing metode itu apakah pembentukannya endapan terjadi lebih cepat pada metode tertentu? Jawabannya iya. Nah, di sini pada tabel ini waktu pembentukan endapan di metode mekanik kurang lebih 5 menit setelah titrasi dimulai. Kemudian metode ultrasonik ini kurang lebih 2 menit endapan cepat muncul. Jadi pada metode ultrasonik pembentukan endapannya lebih cepat daripada metode mekanik, karena ultrasonik pada metode ultrasonik itu kan lebih cepat, maksudnya pengocokannya lebih cepat, jadi mungkin endapan lebih cepat terjadi pada ultrasonik. Kemudian, apakah kamu melihat perubahan suhu, bau, dan keseringan larutan yang berbeda? Dan di sini ada perubahan suhu. Pada metode mekanik, suhunya ini naik sedikit dari suhu awal. Kemudian pada metode ultrasoniknya lebih tinggi, terasa hangatnya. Terus kemudian baunya, untuk yang metode ultrasonik ini tidak ada baunya. Kemudian untuk yang metode ultrasonik, baunya ini bau basah lebih tajam sesaat setelah titrasi. Jadi baunya ini tidak lama-lama, sesaat setelah titrasi aja. Kemudian keseringan larutannya, di bagian atas di metode mekanik ini keruh dan tidak stabil. Kemudian metode ultrasonik lebih jernih setelah disaring. Kemudian untuk soal klasifikasi berdasarkan hasil yang kamu amati, kelompokkan karakteristik hasil sintesis magnetik dari kedua metode ke dalam 2 kategori. Nah, berdasarkan tekstur, berdasarkan respon terhadap medan magnet, berdasarkan dugaan ukuran partikel. Di sini berdasarkan teksturnya, untuk metode mekanik berarti ya pembentukan tekstur sedikit kasar. Pada metode mekanik juga kasar, mudah menggumpal, sedangkan metode ultrasonik sangat lembut seperti lumpur basah.
Kemudian respon terhadap magnetnya, respon terhadap magnetnya ini pada metode mekanik lambat merespon magnet, sebagian ada yang menempel, tetapi metode ultrasonik cepat tertarik membentuk jejak rapi di dinding bejana. Kemudian berdasarkan dugaan ukuran partikel. Nah, di sini ukuran partikelnya ini yang metode mekanik ukurannya kumpulan besar dan tidak merata, sedangkan metode ultrasonik partikel sangat halus terus suspensi merata. Jelasan hubungan antara metode yang digunakan mekanik ultrasonik dengan hasil yang kamu kelompokkan. Mengapa metode ultrasonik bisa menghasilkan partikel lebih halus? Karena pemasukan pada ultrasonik ini kan lebih tinggi, RPM-nya, kecepatannya lebih tinggi, jadinya untuk partikelnya dihasilkannya lebih halus atau partikel mudah lepas antara satu sama lain. Bagaimana hubungan energi dalam proses dan struktur akhir dari magnetik yang terbentuk? Untuk hubungan energi dalam proses dan struktur akhir ini pada ultrasonik ini lebih efektif digunakan daripada dengan mekanik juga bisa, tetapi mungkin lebih lama dan hasil yang dihasilkan ini lebih baik pada ultrasonik, sehingga mungkin hubungan antara mekanik dan ultrasonik pada metode pembuatan magnet lebih baik pada metode ultrasonik seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Yang pertama, berdasarkan data percobaan penurunan konsentrasi dari 5 ppm menjadi 1 ppm, apa sebenarnya kualitas magnet yang kamu buat dalam menyerap FE? Jelaskan mengapa kamu menentukan magnet itu aktif. Nah, penurunan konsentrasi yang dari 5 ke 1 ini menunjukkan magnetik ini sangat efektif dalam menyerap FE. Kemudian apa yang membuatmu berhasil? Menurut saya magnetik yang luas permukaannya tinggi sehingga banyak situs aktif yang bersedia untuk mengikat ion FE, dan juga kristal magnetik itu memungkinkan berinteraksi secara elektrostatik dengan ion logam seperti Fe3+ yang dihasilkan pada sinar magnetik. Kemudian dari hasil observasi yang turun tajam dari 5 ke 1, apa hubungannya antara struk magnetik dengan performanya sebagai absorben? Nah, di sini struk magnetik yang kecil yang turun ke 1 ini sangat seragam dan memiliki porsi yang cukup besar yang memungkinkan diffusi ion Fe ke dalam permukaan. Oleh karena itu, luas permukaan efektif sangat berperan dalam efisiensi absorpsi tersebut. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 ini, jika kamu menggunakan magnetik dengan ukuran partikel yang lebih besar dan tidak seragam, apa yang akan terjadi terhadap hasil asupan Fe? Nah, menurut saya yang terjadi ini, apakah ion Fe akan terserap lebih banyak, lebih sedikit, atau sama saja? Menurut saya ion Fe yang terserap ini lebih sedikit dari yang menggunakan ukuran yang lebih kecil. Kemudian jelasan alasan ilmiah karena luas permukaan. Jika partikel yang lebih lebar luas permukaannya ini memiliki luas permukaan yang lebih, partikel yang besar memiliki luas permukaan yang kecil, sehingga dapat lebih cepat menyerap Fe. Kemudian ada distribusi ukuran sama seperti ukuran yang kecil, ukuran magnet yang lebih kecil, berarti yang luas permukaannya lebar ini akan lebih mudah untuk menyerap Fe.
Kemudian coba ceritakan secara ringkas akan apa yang terjadi, apa datanya. Datanya sudah ada dalam ini penjelasan sebelum soal, setelah soal, sebelum soal, dan mengapa itu penting. Data itu penting karena untuk evaluasi praktikum yang terjadi, apa kesalahannya, untuk agar tidak diulangi lagi dan dapat diperbaiki, serta dapat dipresentasikan kepada teman-teman agar juga tahu di mana kesalahannya, dan juga agar tidak dilawan kesalahannya dan dapat diperbaiki jika bisa diperbaiki.